Ya, pemirsa, kebakaran hebat menimpa pabrik plastik di Kampung Tengkolo, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui kebakaran terjadi setelah pihak perusahaan menggelar buka puasa bersama dan bagi-bagi THR kepada para karyawannya. Sebuah pabrik plastik di wilayah Kampung Tengkolo, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kebakaran hebat. Tiupan angin yang kencang serta banyaknya material bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan pabrik. 6 unit mobil pemadam dikerahkan dan 50 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat melakukan pengisian daya handphone oleh salah satu karyawan yang bertugas. Duga sementara mungkin korsleting listrik Pak dari tes HP. Kendalanya apa nih Pak? Kendalanya sumber air Pak. Sumber air jauh. Armada 6 unit, 5 unit Kabupaten Tangerang, BBD Kabupaten Tangerang 5 unit, 1 unit BBD Kota Tangerang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat peristiwa kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda yang sedang membangunkan warga untuk sahur terlibat tawuran di Kabupaten Jombang Minggu dini hari tadi. Diduga tawuran terjadi karena dua kelompok saling ejek. Dua kelompok remaja terlibat saling serang di Jalan Desa Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang Minggu dini hari tadi. Mereka saling kejar dan saling pukul antara satu dengan yang lain. Karena kalah jumlah, salah seorang remaja dipukuli remaja lainnya. Tawuran kali ini terjadi di depan SPBU Desa Bandung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga tawuran terjadi karena pelaku saling ejek saat membangunkan warga untuk sahur dini hari tadi. Warga pun berharap petugas kepolisian gencar menggelar patroli keamanan terlebih di jam rawan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ledakan mercon terjadi di Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Minggu dini hari. Sebuah rumah rusak parah dan satu orang terluka parah dalam kondisi kritis. Rumah milik Solihi di Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur rusak parah akibat ledakan mercon pada Minggu dini hari. Tembok depan, kamar serta atap rumah ambrol. Suara ledakan bahkan terdengar hingga radius 5 km. Selain itu, anak Solihin bernama Rizal, 20 tahun, terluka parah hampir di sekujur tubuhnya. Korban dirawat dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Bunyi sudah Pak, saya kira trafo Pak. Keras ya? Iya, saya kira trafo, kan nggak tahu mercon ya Pak. Siapa yang buat? Gimana? Yang korbannya siapa? Kalau korbannya Rizal Pak. Hanya berharap dengan menambah income dia memproduksi mercon seperti ini sangat membahayakan. Ini salah satu bukti nyatanya ketika yang bersangkutan mencoba memproduksi terjadi ledakan, dugaan terjadi ledakan ketika sedang memproduksi. Ini sebagai perhatian buat kita semuanya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti ledakan ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK semalam menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City. Wali Kota Bandung ditetapkan tersangka bersama 5 orang lainnya dari pemerintah kota dan swasta. Setelah 24 jam diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Wali Kota Bandung Yana Mulyana akhirnya resmi menjadi tersangka. KPK menetapkan 6 tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Namun dari 6 orang, KPK hanya menghadirkan 4 tersangka karena 2 lainnya positif COVID-19. Orang nomor 1 di Kota Bandung ini ditangkap dengan barang bukti uang rupiah dan mata uang asing senilai lebih dari 900 juta rupiah. Menetapkan 6 orang tersangka, yaitu
Pertama, Saudara YM sebagai selaku Wali Kota Bandung periode 2022 sampai saat ini. 2. Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3. Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 4. Saudara BN, Direktur PT SMA. 5. Saudara SS, CEO PT Sivo. 6. Saudara AG, Manajer PT SMA. Setelah Wali Kota Bandung terjerat hukum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Sekretaris Daerah Kota Bandung mengisi kekosongan dan tetap melayani warga. Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Bisa diceritain, ya, perasaan sebagai kedinasan sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dulu ngurusin Bandung reformasi begitu rupa, sangat-sangat sedih. Ini saya tadi di sana juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung, insya Allah tidak akan terganggu karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Ema untuk segera mengambil keputusan, apalagi menjelang mudik Lebaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa. Jadi insya Allah tidak akan terganggu. Yang berikutnya saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin itu melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap dalam operasi tangkap tangan bersama 9 lainnya di Bandung, Jawa Barat dalam proyek Bandung Smart City. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandi CS, dijadwalkan akan pulang dari Rumah Sakit Maya pada hari ini. David akan melanjutkan perawatan di rumah setelah melewati masa kritisnya. Usai menjalani perawatan intensif sejak 20 Februari 2023 lalu, akibat penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, David Ozora hari ini dijadwalkan pulang dari rumah sakit. Kepulangan David ke rumah seiring dengan keterangan dokter yang menyebutkan masa kritis David telah selesai dan diperbolehkan menjalani perawatan di rumah. David harus menjalani sejumlah terapi dengan dipantau tim dokter hingga 6 bulan ke depan. Mendukung program mudik gratis sepeda motor jalur laut Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil TNI Angkatan Laut akan mengerahkan 1 kapal perang untuk mengangkut para pemudik. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke Mako Kolin Lamil Tanjung Priok dengan membawa identitas diri serta surat kendaraan. Kapal perang KRI Banjarmasin 592 akan dikerahkan untuk membantu program mudik gratis sepeda motor jalur laut bagi masyarakat yang hendak merayakan hari raya di kampung halamannya. Kapal jenis LPD yang biasa digunakan untuk mengangkut tank dan kendaraan berat nantinya akan mengangkut pemudik dari Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kemudian kapal kembali berlayar dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menuju Tanjung Perak, Surabaya. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, cukup membawa identitas diri dan surat kendaraan bermotor ke Mako Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan pasukan nanti akan berlayar dari Jakarta menuju ke Semarang. Nanti akan diembarkasi pemudik yang turun di Semarang dan akan naik lagi dari Semarang menuju ke Surabaya untuk pemudik yang akan di Surabaya. Terus kemudian nanti setelah Lebaran kembali akan ada arus balik dari Surabaya menuju ke Semarang, terus kemudian dari Semarang menuju ke Jakarta. KRI Banjarmasin 592 berkapasitas 900 orang penumpang. Menurut rencana, KRI Banjarmasin akan berlayar ke Semarang pada tanggal 18 April mendatang. Sedangkan perjalanan arus balik akan berlayar pada 29 April mendatang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat mulai ramai. Ya, pemirsa, para pemilik ini menitipkan hewan peliharaannya saat pergi meninggalkan atau ditinggal mudik Hari Raya Idul Fitri oleh pemiliknya. Tak sekedar dititipkan, hewan-hewan pun diberikan perawatan kebersihan dan juga kesehatan.
Hingga saat ini mulai banyak warga yang menitipkan hewan peliharaannya. Umumnya, para pemilik hewan sengaja menitipkan hewan peliharaan untuk ditinggal pergi mudik oleh pemiliknya. Salah satu klinik hewan di Cianjur, Jawa Barat sudah mulai diramaikan oleh para pemudik yang menitipkan hewan peliharaan tersayang. Saat ini 20 ekor kucing sudah dititipkan oleh para pemiliknya. Hewan peliharaan diberikan perawatan intensif mulai dimandikan, pemotongan kuku dan bulu, pemberian makan dan minum, sampai pemeriksaan kesehatan. Dan diharapkan hewan yang akan dititipkan sudah divaksin terlebih dahulu. Jadi dari sekarang udah mulai pada booking, ada yang per owner itu ada yang mau nitip 6 ekor, 3 ekor gitu ya. Nah biasanya hari H-3 udah mulai banyak yang nitip, tapi sekarang juga udah banyak, udah mulai ada yang nitip mau sebulan kayak gitu ya, soalnya mudiknya pada jauh. Cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp60.000 per hari, hewan peliharaan dapat dititipkan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Dan para pemilik dapat mudik dengan nyaman tanpa perlu khawatir. Diperkirakan penitipan hewan peliharaan akan terus meningkat hingga H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Bulan Ramadan menjadi bulan berkah bagi sejumlah usaha. Salah satunya adalah usaha tempat penitipan hewan atau pet hotel. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemilik pet hotel kebanjiran permintaan jasa penitipan jelang Lebaran tahun ini. Okupansi pet hotel meningkat hingga 90%, terlebih usai pandemi COVID-19. Mau titip kucing di pet hotel Permata. Kenapa Mas titip kucing Mas? Karena pengalaman saya kan kebetulan udah sering nitip kucing di sini. Terus juga pelayanannya baik, harganya terjangkau, dan yang alasan utama itu dekat rumah. Untuk satu malam penitipan, pemilik mematok harga sebesar Rp30.000. Selain itu, hewan kesayangan yang dititipkan juga diajak bermain setiap hari untuk menghilangkan stres. Di tempat ini juga disediakan layanan grooming agar hewan yang dititipkan terbebas dari kutu dan wangi. Kalau kita untuk cat hotel itu Rp30.000, sudah termasuk kandang, litter box, dan pasirnya, tempat makan dan tempat minum. Jadi pet owner tinggal membawa kucing dan juga makanannya. Untuk makanannya bisa dibawa dari rumah atau juga bisa dibeli di toko kita. Pet hotel ini memiliki 3 cabang dan menyediakan 200 unit kamar, terutama untuk kucing. Bagi cat lover, dengan adanya pet hotel, kini bisa menikmati libur Lebaran dengan tenang tanpa perlu khawatir meninggalkan hewan kesayangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah siang hari ini pemirsa, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Saya Pram Senja dan rekan saya Arlista Hadi, kami berdua pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.